Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di HW Podcast pendengar. Dan hari ini kita punya sebuah topik yang spesial. Kali ini masih seputar isu lingkungan juga, tapi kita bahas dengan warna yang agak sedikit berbeda. Nah, hari ini kita coba menghadirkan salah seorang pelajar ya SMA. Dia berhasil memperoleh juara ya, masuk dalam nominasi dalam pemenang kedua dalam lomba opini. Sekali lagi untuk tingkat siswa SMA dan SMK se-Aceh. Nah, menariknya ini ditulis, apa yang dituliskan oleh pemenang ini adalah tulisan yang menurut Dewan Juri itu yang mendalam dan juga inspiratif, yang diberi judul dengan Hutan Wakaf, Inspirasi untuk Dunia. Nah, dalam tulisan ini ia mencoba mengeksplorasi bagaimana hutan wakaf itu menjadi contoh sukses dalam pelestarian hutan yang tidak hanya bermanfaat bagi ekosistem baik lokal, tetapi juga dapat memberikan inspirasi global untuk upaya konservasi. Nah, kemudian juga dicoba angkat situ adalah hutan wakaf ini menunjukkan bagaimana komunitas lokal yang berperan aktif terlibat dalam menjaga kelestarian hutan sambil memperoleh manfaat sosial dan ekonomi. Nah, ini menarik, maka itu kita telah hadirkan seorang siswi yang bernama Khansa Kamila Nurman, dan ini adalah pemenang kedua untuk lomba karya tulis yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Juga ada HK di sana bekerja sama bersama untuk membuat tulisan-tulisan yang bertemakan isu-isu tentang lingkungan. Nah, untuk itu kita ingin bicara langsung ya dengan Khansa yang sudah ada di sini sekarang. Assalamualaikum Khansa. Waalaikumsalam. Apa kabar Khansa hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Khansa, sekarang sudah duduk di kelas 2 ya? SMA. SMA, oke. Di Darul Quran Aceh ya? Iya Bang. Sebagai seorang siswi ya, menulis tentang hutan wakaf adalah inspirasi untuk dunia. Kita ingin tahu dulu nih Khansa, bagaimana bisa menemukan ide ini sebelum menulis ini, dan kenapa ide ini dipilih sebagai judul untuk diikutsertakan dalam lomba karya tulis yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan HK? Sebelumnya karena kita kan pertama lihat nih ada lomba isu-isunya itu tentang pemeliharaan lingkungan kan. Terus kalau kita kayak mau angkat topik apa ya, itu diskusi dulu tuh sama Abi sama Umi gitu. Jadi diskusi cerita-cerita tentang keadaan alam sekarang. Jadi kan saya kayak, oh menarik nih hutan wakaf gitu. Makanya kan saya angkat jadi topik untuk perlombaan. Oke. Bagaimana Khansa dalam menulis dan juga mengumpulkan semua fakta, data-data itu, apa yang Khansa lakukan dalam proses penulisan ini seperti apa? Dengan banyak membaca artikel dari Google sih, kayak banyak artikel penulisan orang, itu kayak dari skripsi jurnalistik orang gitu. Jadi kayak Khansa baca semuanya, Khansa kumpulkan jadi satu. Dan jangan lupa lagi juga cari informasi yang betul-betul pasti gitu dari orang-orang gitu. Dari orang-orang siapa yang Khansa temui ya? Atau yang Khansa tanyakan berbagai hal yang terkait dengan hutan wakaf ini? Dari siapa Abi, saja? karena Abi. Oh, Abi. karena Abi juga terlibat kan dalam hutan wakaf ini, jadi kayak sama beliau gitu. Oke, baik. Jadi peran serta dari Abi dan Umi lah ya. Artinya Khansa dalam menuangkan tulisan ini tentu disupport yang sepenuhnya oleh Abi dan Umi. Nah, Khansa, bicara tentang menulis, sebelumnya Khansa sudah pernah menulis atau seperti apa? Ini apakah ini lomba pertama yang Khansa ikuti ya? Benar, ini lomba pertama yang Khansa ikuti. Seperti apa rasanya Khansa ketika mau memulai ini, karena ini belum pernah sama sekali, dan tiba-tiba kemudian panitia memilih Khansa menjadi pemenang kedua?
sangat shock sebenarnya, karena kayak masih banyak orang yang bagus juga tulisannya gitu kemarin, tapi harus percaya diri juga gitu. Karena tulis ini juga untuk mengingatkan dunia, bukan semerta-merta cuman untuk ikut lomba doang gitu. Dan saya ingin menginspirasi lagi banyak orang untuk membuka mata mereka kalau dunia kita ini sekarang sedang tidak baik-baik aja gitu. Apa yang disorot dalam tulisan ini, Kansa? Apa yang menjadi perhatian Kansa dalam menulis ini? Di dalam tulisan cerita tentang hutan wakaf adalah sebuah inspirasi untuk dunia. Yang menariknya tuh Kansa tulis ini tuh cuma untuk nyampain dan ngingetin ke orang-orang tuh kalau hutan-hutan kita tuh udah habis digoroti, dan kalau kita nggak menstopkan deforestasi, kita nggak ada lagi manfaat dari hutan-hutan kita tuh, kayak oksigen itu udah berkurang, terus globalisasi gitu. Itu kayak sekarang tuh kan udah panas sekali gara-gara hutan-hutan kita tuh udah banyak yang gundul gitu. Ya, itu sebabnya makanya muncul ide-ide untuk menulis tulisan ini. Seperti itu ya. Kita masih bicara tentang lingkungan. Nah, kalau dari hasil tulisan yang Kansa tulis ini, apa yang secara umum yang Kansa dapatkan kalau melihat situasi dengan lingkungan kita saat ini dari berbagai aspek? Seperti apa di mata Kansa sebagai seorang siswi SMA? Apa yang terfikirkan oleh Kansa? Sangat mengkhawatirkan, karena di tahun 2020 aja kita di Indonesia ya, artinya itu udah 3.000 bencana alam itu terjadi. Jadi dari isi itu yang saya dengar tuh kayak Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Bencana alam semakin banyak terjadi. Walaupun bencana alam banyak terjadi pun, tapi orang-orang yang membegal hutan itu juga tidak menstop kerjaan mereka gitu. Yang spesifik yang Kansa lihat selain daripada penebangan hutan dan sebagainya? Ini ya, banyak daerah-daerah yang gersang menurut Kansa. Terus kayak fauna-fauna satwa-satwa yang seharusnya dilindungi kayak udah di luar jalur gitu, kayak gajah banyak terjadi kan di Aceh. Kayak konflik antara satwa dan manusia itu banyak terjadi di Aceh gitu. Oke, Kansa. Ya, baik. Nah, apa rencana Kansa ya, artinya dengan setelah berhasil memenangkan tulisan lomba karya tulis ini ke depan, khususnya untuk isu-isu lingkungan dan hutan wakaf di Aceh? Saya ingin bergabung ke banyak organisasi-organisasi yang fokus pada lingkungan. Mungkin itu juga bisa, dengan berorganisasi kan saya bisa menjadi influencer insya Allah. Jadi bisa mengingatkan banyak orang lagi gitu, menginspirasi banyak orang. Dalam menulis apa tantangannya Kansa ketika membuat tulisan ini? Terkadang Kansa sedikit bukti kalau Kansa tuh nggak banyak membaca. Kita tuh nggak bakalan tahu isu-isu yang udah terjadi di Indonesia gitu. Itu salah satu tantangan kalau kita nggak membaca. Lalu apa yang Kansa lakukan? Solusinya adalah mencari tahu dengan pasti, kayak misalnya disangkut pautin gitu. Kayak Indonesia apa aja gejalanya gitu. Di Aceh apa aja yang udah terjadi bencana alamnya gitu. Dan berapa hektar-hektar hutan yang telah digerogoti. Baik, Kansa. Apa yang Kansa harap dari tulisan yang sudah Kansa tulis ini untuk publik, untuk masyarakat umum ke depan? Kansa harap tulisan ini bisa dikembangin dan misalnya hutan wakaf ini bisa menjadi nyata untuk berkolaborasi dengan berbagai lembaga lain. Untuk Kansa harap tulisan ini bisa dikembangin ke publik gitu, biar mengingatkan orang lain, dan hutan wakaf yang telah Kansa cantumkan di sini bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga lain agar dengan cepat merebut kembali teritorial hutan-hutan yang telah digerogoti gitu. Nah, untuk teman-teman seusia Kansa, seperti apa rencananya Kansa? Apa yang ingin Kansa lakukan agar generasi-generasi ke depan, khususnya yang seusia Kansa hari ini, juga mereka peduli dengan isu-isu lingkungan, terutama ya soal-soal tentang penebangan hutan kah, atau juga isu-isu deforestasi kah, atau apapun itu. Gen Z ini dikenal kayak malas membaca. Jadi Kansa kayak pengen mengajak mereka tuh betul-betul turut aktif dalam lapangan gitu. Ngajak, ayo ikut organisasi ini. Jadi mereka tuh lebih banyak
tahu gitu. Karena Gen Z ini dia malas membaca, tapi mereka tuh suka mendengar cerita gitu. Jadi mungkin Kansa pengen kayak memberitahu, menginformasikan tuh lewat lisan ke lisan, lewat video ke mereka, daripada memberikan mereka tuh secara kertas, karena mereka tuh nggak bakalan membaca gitu. Apa alasannya Kansa kira-kira teman-teman seusia Kansa agak sedikit malas dalam membaca? Karena Gen Z itulah, kayak mereka tuh karena sekarang lagi di era digital juga ya, kayak semua itu dijadiin video gitu. Jadi mereka mungkin agak malas membaca. Oke. Nah, Kansa, kalau dari harapan Kansa sendiri, ya, artinya khususnya untuk hutan wakaf ini sendiri, harapan kedepannya seperti apa kira-kira dari Kansa secara pribadi? Seperti apa harapan Kansa setelah membuat tulisan ini untuk hutan wakaf? Apa yang Kansa harapkan? Kansa harapkan hutan wakaf ini mampu bersinergi dengan lembaga-lembaga lain agar lebih cepat merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dideforestasi. Itu yang saya harapkan. Setelah Kansa menulis ini, ada perubahan mindset? Banyak kayaknya. Pandangan secara umum bagaimana kira-kira? Kalau misalnya deforestasi ini nggak dihentikan, ilegal deforestasi ini nggak dihentikan, itu menurut saya Indonesia ini akan semakin banyak kehilangan hutan-hutannya. Seperti apa sih harapannya untuk disampaikan kepada orang banyak, kepada publik atau siapapun yang sedang mendengarkan podcast ini nanti? Saya harapkan kalian semua peduli dengan lingkungan, jangan mendeforestasi ataupun menggerogoti hutan-hutan gitu. Jadi jaga hutan kita, jangan sampai banyak hutan-hutan yang hilang lagi gitu. Karena hutan-hutan itu bukan kita doang yang membutuhkan, semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan. Apalagi Indonesia tuh tercatat paru-paru dunia yang penghasil oksigen terbesar kedua di dunia. Jadi jaga hutan kita, karena kita membutuhkan hutan. Baik, Kansa, terima kasih banyak sudah bersama di podcast kita hari ini di HW Podcast, dan sukses buat Kansa. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut, ya, bisa lagi mungkin menulis dalam isu-isu lingkungan yang lain, dan ini juga kami sangat apresiasi karena sudah mengambil tema hutan wakaf, dan alhamdulillah sudah keluar sebagai pemenang kedua dalam lomba karya tulis ini. Pendengar, saya juga mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.